Untuk, Bante dan juga Kang Wawan nih, bagaimana, Anda melihat perkembangan negeri Malaysia dalam hidup kebinekaan? Karena negeri kita bertetangga dan apakah ada persamaan atau justru berbeda? Ini mungkin, nanti harus dijawab dengan dijawabnya oleh Mister Yo atau Bro Aizat juga ya, untuk biar sama gitu ya. Baik, mungkin dari Bante dulu, silakan Bante. Oke, terima kasih Angela. Ya, jadi ini pernah juga saya alami dan ada beberapa yang bertanya tentang hal ini sama. Pas ketika saya diskusi dengan seorang pemuda dari Republik Islam Iran, beliau belajar tentang kebinekaan di Indonesia. Bahkan mempelajari bahasa Indonesia untuk belajar konsep Pancasila di Indonesia itu sendiri. Dan dia mengatakan kepada saya aja yang di negara saya dijuluki Republik Islam Iran, saya belajar tentang kebinekaan untuk saya jalankan di sana. Kenapa yang di Indonesia malah mau mengubah yang bagus? Jadi saya rasa kalau kita simak dari tadi Bro Aisyah tadi menyampaikan, kalau di Indonesia malah hanya ada salah satu agama yang diakui, tetapi di sana bisa itu banyak agama yang di sana berkembang juga gitu loh. Itu walaupun mungkin intoleransi banyak juga, tetapi tidak diakui di negara itu, tetapi bisa di situ. Tetapi anehnya di Indonesia walaupun sudah diakui, ya, yang agama bahkan yang agama diakui pun masih banyak yang radikalisme bahkan sesama agama itu sendiri. Ini menjadi satu kurangnya kita menjaga mungkin kebinekaan itu sendiri di Indonesia. Beberapa hal yang mungkin kita harus belajar dari negara-negara lain ketika kita meninggalkan adat dan kebudayaan yang dibangun oleh negara kita Indonesia ini, kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika itu dibangun dari berbagai agama, yang ideologi berbagai agama sehingga terjadi Pancasila itu sendiri. Ini menjadi hal yang seharusnya menjadi poin penting kita untuk menjaga toleransi itu sendiri. Ya, tetap itu masih terjadi di Indonesia walaupun banyak sekali masyarakat atau orang-orang tertentu yang ingin mengubah ideologi itu, tetapi kita tetap menjaga. Bahkan ketika Bro Aisyah tadi menjelaskan bahwa di sana hanya salah satu agama yang disahkan oleh negara itu, tetapi agama lain bisa berkembang, kita juga harus belajar dong gitu. Kenapa kita yang sudah diakui malah kadangkala banyak yang masih kita larang walaupun sudah diakui itu sendiri. Inilah yang menjadi satu tolak ukur kita. Berkembang ataupun merosot ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sih di Indonesia, karena saking luasnya Indonesia itu, adat kebudayaan tradisi yang sangat banyak. Saya melihat di beberapa tempat toleransi ini meningkat, ada di beberapa tempat yang menurun. Tetapi karena penggunaan media sosial tadi, ya, seperti ternyata di Indonesia, Malaysia, toleransi dan intoleransi cepat menyebar di media sosial. Maka kita bisa lihat penggunaan media sosial di Indonesia ini bebas, walaupun dikatakan Kang Wawan tadi udah ada loh undang-undang ITE itu, tetapi masih memilah dan memilih mana yang benar-benar diadili dan mana yang tidak. Kadangkala yang salah tidak perlu diadili, tetapi yang tidak salah harus berkorban demi kestabilitasan. Nah, inilah yang harus kita menjadikan perenungan untuk kita yang di Indonesia. Ini bukan membandingkan, tetapi saya belajar dari Malaysia, begitu yang diakui, tetapi bisa agama-agama lain. Seperti sahabat saya tadi dari Republik Islam Iran, di sana udah dibilang Republik Islam Iran, tetapi agama-agama lain, kepercayaan lain ada di sana. Bahkan anak-anak mudanya belajar ke Indonesia tentang Pancasila supaya teman-temannya yang memiliki keyakinan lain bisa ikut serta mengembangkan negara itu.
Ya, kalau kita bergotong royong di Indonesia ini, maka kita menjaga toleransi. Sebelum Pancasila dibentuk pun awalnya kan pilihannya ada 3, itu 1, 3, dan 5. Yang 1 itu Indonesia yang gotong royong. Bagaimana ketika kita gotong royong, umat berbagai agama menjadi satu padu, maka kita bisa mengembangkan toleransi dan menjaga masyarakat ini tetap aman. Jadi perdamaian dunia akan terwujud ketika kita bergandeng tangan bersama-sama, karena kedamaian tidak hanya tidak butuh satu kesamaan semua, tetapi perbedaan tetapi bisa jalan bersama. Inilah yang akan membuat kaya dan kita semakin bertambah dewasa, istilahnya bertambah dewasa, karena bukan hanya bertambah banyak dan bertambah besar, tetapi bertambah dewasa dan bijaksana. Mungkin itu jelas. Ya, baik, terima kasih Bante. Tanggapannya bagaimana, Kang Wawan? Ya, Angela, yang jelas kan Indonesia dan Malaysia itu negeri satu rumpun. Kita punya sejarah yang sama, budaya yang sama. Itu sebabnya kenapa anak-anak Indonesia menyukai Ipin dan Upin. Karena imajinasinya sama, bahwa apa yang ada di Ipin Upin itu ada juga di dalam imajinasi kami. Di mana kami bermain di depan halaman, teman kami ada yang kampungnya sama, rumahnya sama, ada yang seperti Jarjit di sini, juga ada waria di sini, juga ada teman-teman Tionghoa di sini. Ada Susan Jadi juga orang Indonesia. dan Susan, dan sama-sama suka durennya Ato. Jadi sama-sama suka durennya Kidalang. Jadi kita punya imajinasi yang sama. Tapi artinya kan kita juga punya sejarah panjang yang sama dari Majapahit dan Sriwijaya. Tapi kenapa kita pernah rebutan rendang, kita pernah rebutan ayam goreng, kita pernah rebutan batik, karena kebudayaan dibatasi dengan administrasi politik gitu. Jadi secara kebudayaan kita sama. Nah, tapi kan kita punya problem politik, ya kenapa tidak itu diaku milik dua-duanya saja? Karena kalau kita sama-sama makan rendang kan sama-sama harus bayar Bung Aizal. Walaupun nama rumah makannya Bunda Kandung, tetap kita harus bayar. Padahal rumah makannya Bunda Kandung itu. Nah, itu karena apa? Kita kan sama-sama suka rendang, kita sama-sama suka ayam goreng. Nah, oleh karena itu menurut saya pendekatan antar negara itu tidak cukup dengan pendekatan diplomasi politik. Kita butuh pendekatan kebudayaan gitu. Itu lebih manusiawi menurut saya dan tidak harus bertikai. Nah, namun dalam perjalanannya, dalam sejarah bangsa kita yang modern kan masing-masing punya pilihan. Di Malaysia pilihan dengan menganut satu agama Islam, tapi di Indonesia pilihannya adalah kita menjadi bukan negara agama. Ini juga ada sejarahnya yang saya kira menarik kalau diceritakan. Di zaman tahun 45 itu dalam sidang BPUPKI, Dr. Supomo itu pidato bagus sekali. Pidatonya adalah begini, Indonesia tidak perlu jadi negara Islam, cukup jadi negara yang menjalankan moral-moral sebagaimana diajarkan dalam Islam. Nah, kata orang-orang NTT, Indonesia sonde jadi negara Kristen, cukup jadi negara yang menjalankan moral-moral sebagaimana diajarkan Kristen. Bagi orang Bali juga begitu, Indonesia tidak perlu jadi negara Hindu, cukup jadi negara yang menjalankan moral-moral sebagaimana diajarkan dalam Hindu. Maka dipilihlah negara Pancasila. Pancasila itu bukan agama, tapi mengakomodasi sebuah agama. Ini jadi titik temu bagi bangsa Indonesia. Dan menurut saya di tahun 45 Islam itu sudah jadi umat mayoritas di Indonesia. Tapi kok orang-orang Islam yang mayoritas ini tidak menginginkan Indonesia jadi negara Islam. Nah, kenapa? Karena di situ ada Pak Kiai Waidasim, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada banyak ulama Islam yang jangan dong kalau kita jadi negara Islam, gimana Bante? Kan kita ada banyak teman orang Buddha. Kalau kita jadi negara Islam kan ada teman-teman Hindu di Bali. Kalau kita jadi negara Islam kan ada teman-teman Kristen di NTT. Nah akhirnya sudah kita jadi negara Pancasila aja. Toh akhirnya Pancasila dihidupi oleh semua agama. Orang Kristen melalui Eka Dharma Putra banyak menulis tentang Pancasila. Romo Magnis Suseno banyak menulis tentang Pancasila. Gus Dur banyak menulis tentang Pancasila. Akhirnya Pancasila dihidupi oleh semua agama. Dia bukan agama, tapi mengakomodasi sebuah agama dan menjadi titik temu. Nah, mungkin itu ya kebesaran hati orang Indonesia
untuk tidak memaksakan kehendaknya menjadi negara agama, tapi kita menjadi negara Pancasila. Nah, itu konseptualisasinya memang berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Nah, sekarang gimana prakteknya? Ya, prakteknya tentu ada kekurangan, ada kelebihan. Tugas kita sebagai masyarakat adalah bagaimana memupuk agar kelebihan itu tetap ada, dan bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan yang merajut, mengoyak-ngoyak ke Indonesia kita. Oleh karena itu penting kiranya di zaman sekarang ini teman-teman dari Indonesia sadar kembali tentang kepancasilaannya, sadar kembali tentang Bhinneka Tunggal Ikaannya. Nah, nanti di Jakartarum, Anzela, kami punya 4 pendekatan dalam berkegiatan. 1 pendekatan teologi, nah itu untuk di layar individu itu. 2 pendekatan budaya, itu di layar sosial. 3 pendekatan wawasan kebangsaan, itu di layar politik. Jadi politik itu tidak hanya politik kekuasaan, tapi juga ada politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Yang keempat, pendekatan literasi media, karena melalui medialah kita mendefinisikan realitas. Nah, itu yang berkembang menurut saya di Indonesia dengan Malaysia. Dulunya sama, satu rumpun, satu budaya, tapi konsep politiknya berbeda. Gitu, Baik. Anzela. Baik, terima kasih Kang.